Selamat sore seluruh jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dapat menyelesaikan ibadah doa puasa di hari ke-6 ini sepanjang hari ini. Sebelum kita berbuka, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga setiap kami dapat menyelesaikan ibadah doa puasa kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan urapi setiap kami, berikan kepada setiap kami roh pengertian, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang orang kaya yang bodoh. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ini adalah pelajaran yang penting yang diberikan Tuhan Yesus Kristus tentang sikap hati terhadap harta dan kehidupan. Kalau kita baca Lukas 12, di situ kita dapat melihat ada seorang yang kaya yang memiliki banyak tanah, dan orang tersebut mengelola tanahnya dengan baik sehingga seluruh tanahnya memberikan hasil yang berlimpah-limpah. Sampai suatu saat orang kaya tersebut tidak dapat lagi menyimpan hasil tanahnya karena lumbung-lumbungnya telah penuh. Nah, sampai saat ini kita tentu sepakat bahwa tidak ada yang salah yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang kaya tersebut adalah orang kaya yang bodoh? Kita akan sama-sama belajar dua hal mengenai orang kaya yang bodoh ini. Yang pertama, sikap sombong. Jadi dalam Lukas 12 ayat 18 dikatakan, pada saat dia tidak dapat menyimpan hasil tanahnya, dia berkata, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Di sini kita dapat melihat orang kaya tersebut adalah seorang yang sombong. Karena orang kaya ini menganggap bahwa seluruh harta kekayaan yang didapatnya itu merupakan hasil dari kerja keras, dari usahanya, dari kepandaiannya. Sehingga ia merencanakan untuk memperbesar harta kekayaannya. Kalau kita lihat ayat 18, orang kaya itu berkata tentang aku, dan aku. Ia sama sekali tidak melibatkan Tuhan di dalam segala rencananya. Padahal seluruh hasil kekayaannya itu berasal dan bersumber daripada Tuhan. Demikian juga seringkali kita menganggap keberhasilan yang kita capai karena hasil kerja keras kita, karena kemampuan kita dan sebagainya. Padahal di balik semuanya itu, kalau Tuhan tidak memberi, maka sia-sialah usaha kita. Jadi saat kita
diberkati dengan kekayaan, janganlah kita menjadi sombong. Jangan lupa bahwa semua berkat yang kita peroleh itu berasal daripada Tuhan. Kita akan melihat dua ayat tentang orang yang sombong. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di dalam Amsal 16 ayat 18. Firman Tuhan katakan, kesombongan mendahului kehancuran dan mendahului kejatuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat 11, kita pun diingatkan bahwa Allah saja yang maha tinggi. Orang yang sombong akan direndahkan dan ditundukkan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang sombong pada saat kita diberkati dengan harta kekayaan. Yang kedua, sikap serakah. Orang kaya yang bodoh ini berusaha memperbesar kekayaannya dan yang dipikirkannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa seluruh harta kekayaannya yang dia peroleh tak berdaya menolong saat nyawanya diambil oleh sang empunya hidup ini. Melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh ini, kita diingatkan bahwa kekayaan sebesar apapun tidak bisa kita jadikan sandaran hidup sepenuhnya. Sebab Tuhan bisa memanggil kita kapan saja. Apabila saat itu tiba, selesai jugalah segala urusan kita dengan harta benda di dunia ini. Maka penting sekali untuk kita tidak membiarkan diri terjebak dalam kesombongan dan keserakahan. Markus 8 ayat 36 mengingatkan kita, apa gunanya saudara memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ada sebuah cerita diceritakan, ada seorang pemburu yang berhasil menembak seekor harimau yang akan menerkam kuda kesayangan raja. Mengetahui hal itu, raja kemudian mengundang pemburu ini ke istananya. Karena jasa-jasanya, raja ingin memberi upah berupa tanah seluas yang bisa dia peroleh dengan berlari selama 3 hari. Kemudian pemburu ini mempersiapkan diri. Di hari pertama dia berlari dengan semangat. Dia di dalam pikirannya ingin memiliki tanah yang luas. Dia dengan semangat berlari dan berlari. Dan sampai hari kedua, ketika tubuhnya mulai lemah, dia tetap yang dipikirkannya adalah memperoleh tanah yang lebih. Dia tidak lagi mempedulikan keadaan tubuhnya yang lelah, bahkan hujan dan terik panas pun tidak dihiraukannya. Dia terus berlari dan berlari demi untuk mendapat tanah yang seluas-luasnya. Dan kalau kita lihat di hari ketiga, di saat tubuhnya tidak kuat lagi, dia tetap ingin berlari dan berlari terus. Tetapi akhirnya dia jatuh tersungkur dan mati karena kelelahan. Dan di sini kita diingatkan, apa gunanya jika kita mengejar harta kekayaan. Terkadang kita mengejar kekayaan dan melupakan keluarga, melupakan kesehatan kita, melupakan kekuatan kita. Sehingga apabila tiba saatnya, kita akan menyesal bahwa semuanya itu tidak ada gunanya dan sia-sia. Sebagai penutup,
hidup bukanlah soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat kita dengan Tuhan. Janganlah membangun kekayaan di bumi, bangunlah kehidupan kekal. Sebagai ayat penutup, kita akan sama-sama membaca 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Ini adalah merupakan peringatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan sombong, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat ke-19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa dan kita pun akan mendoakan pokok-pokok doa di hari ke-6 ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami supaya kami dapat mengimani setiap firman-Mu, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Saat ini hamba berdoa untuk pokok doa hari ini, untuk dua puasa yang sedang berjalan ya Bapa. Kira Tuhan akan terus menolong setiap jemaat-Mu yang masih melakukan doa puasa ini ya Bapa. Tuhan kiranya akan memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan juga bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin akan melakukan juga doa puasa Tuhan Yesus di hari-hari selanjutnya ya Bapa. Kiranya Tuhan pula yang akan menolong setiap mereka, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Dan saat ini kami pun berdoa untuk pelayanan tim misi ya Bapa, untuk pelayanan di lapas-lapas maupun di kepolisian, khususnya pelayanan di Polda, pelayanan di Polrestabes, maupun pelayanan di sekolah pendidikan kepolisian ya Bapa. Tuhan akan memakai seluruh tim yang sudah ada, supaya Tuhan pakai setiap mereka supaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang dilayaninya, sehingga setiap orang dilayani memiliki hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami pun berdoa untuk pertumbuhan jiwa-jiwa di setiap ibadah yang ada di gereja kami, baik ibadah Raya 1, 2, 3, ibadah Maisi, ibadah Teens, ibadah Mars. Kami menyerahkan seluruh ibadah ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya di dalam setiap ibadah yang ada ya Bapa, itu dapat menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk datang dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kami. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami. Tuhan akan jauhkan bangsa kami dari hal-hal yang jahat ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan memulihkan bangsa kami, baik dalam segi ekonomi, dalam segi politik, keamanan, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan akan
pegang kendali atas bangsa kami. Kami pun berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan akan memimpin seluruh pemimpin bangsa kami. Berikan kepada setiap mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat melakukan setiap pekerjaannya dengan baik dan benar ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami. Kiranya Tuhan akan jauhkan kota kami dari hal-hal yang jahat ya Bapa. Tuhan akan memakai seluruh pemimpin kota kami ya Bapa. Berikan kepada mereka hati yang berani untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat berbuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.